Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan tutorial cara mengkonfigurasi MikroTik dengan topologi dua router, satu laptop atau klien. Laptop di sini saya gunakan sebagai klien. Lalu untuk software yang saya gunakan, saya memakai Winbox, lalu saya juga menggunakan kabel LAN. Di sini router dibagi menjadi dua. Yang pertama sebagai DHCP server dan yang kedua sebagai DHCP relay. Di sini saya akan membagikan settingan untuk konfigurasi di router DHCP server terlebih dahulu. Pertama-tama kita di sini masuk terlebih dahulu ke aplikasi Winbox. Setelah itu kita refresh. Setelah muncul MAC address kita double klik. Lalu di sini kita klik connect. Setelah masuk ke menu konfigurasi, di sini kita masuk ke tab wireless. Kita centang terlebih dahulu WLAN 1, lalu kita double klik. Setelah masuk ke menu interface WLAN 1, di sini kita scan terlebih dahulu hotspot mana yang ingin kita sambungkan ke router. Kita start, lalu kita tunggu. Nah, di sini sebagai contoh, saya menggunakan hotspot TR. Kita konekkan, lalu kita apply, lalu kita pencet OK. Setelah itu kita masuk ke security profile, kita buat terlebih dahulu security profile di sini. Kita masuk ke mode, kita setting ke dynamic keys, lalu di sini additional type kita centang semua. Nah, di WPA pre-shared key ini kita masukkan hotspot dari wifi yang kita sambungkan tadi. Sambungkan dulu di sini, kita masukkan dulu hotspotnya. Lalu di sini kita klik apply dan OK. Setelah itu kita masuk ke interface WLAN 1 lagi, kita klik ke wireless. Di sini kita ganti security profile dengan profile yang tadi habis kita buat. Kita klik apply lalu OK. Di sini kita masuk ke tab registration, kita cek apakah sudah muncul. Karena di sini sudah muncul, kita bisa lanjut ke next step. Kita lanjut saja ke next step di sini. Nah, di sini kita masuk ke menu IP DHCP client. Karena di sini belum ada, kita tambahkan dulu DHCP client-nya. Interface-nya kita arahkan ke WLAN 1 sebagai penyedia internet. Kita klik apply lalu OK. Karena di sini sudah bound, artinya internetnya sudah tersambung. Lalu setelah itu kita masuk ke menu addresses. Dapat dilihat di sini WLAN 1 sudah terdapat address-nya. Lalu di sini kita tambahkan kembali address untuk Ether 2 atau sebagai klien, penghubung ke klien. Di sini untuk IP address kita masukkan 101.0.0.1/24. Lalu di sini kita arahkan interface-nya ke Ether 2. Setelah kita arahkan ke Ether 2, di sini kita klik apply lalu OK. Setelah itu kita di sini masuk ke menu IP firewall. Di sini kita masuk ke tab NAT, lalu di tab NAT kita tambahkan di sini untuk out interface kita arahkan ke WLAN 1, lalu untuk actionnya kita ganti ke masquerade. Kita ganti di sini. Nah, setelah kita ganti kita klik apply lalu klik OK. Setelah diklik OK, di sini kita masuk ke tab IP DNS. Di sini kita cukup mencentangkan satu aja, allow remote request. Kita di sini centangkan. Setelah itu kita klik apply lalu OK. Setelah itu kita masuk ke menu IP pool. Di sini kita tambahkan IP pool pertama, kita rename menjadi jaringan 1. Kita di sini rename terlebih dahulu jaringan 1. Nah, di sini untuk addressnya kita memakai dari range 192.168.10.2. Lalu di sini kita untuk range kita tambahkan lagi yaitu 192.168.10.100. Jadi untuk range di sini dimulai dari 10.2 sampai 10.100. Setelah itu kita klik apply lalu OK. Nah, di sini kita buat yang kedua. Yang kedua ini kita tambahkan lagi di sini. Untuk yang kedua ini kita rename menjadi jaringan 2. Sini kita rename terlebih dahulu jaringan 2. Setelah itu untuk addressnya, karena tadi di jaringan 1 itu kita memakai network 10, di sini kita memakai network 20. Jadi kita tambahkan saja 192.168.20.
192.168.20.2 untuk hostnya. Lalu di sini kita tambahkan lagi sampai 192.168.20.100. Setelah itu kita klik apply lalu oke. Kita klik apply lalu di sini kita klik oke. Klik oke lalu di sini kita buka tab IP DHCP server. Karena di sini belum ada, kita di sini tambahkan dulu di tab DHCP-nya. Untuk nama kita tidak usah ubah, lalu interface kita arahkan ke Ether 2. Nah, di sini untuk relay kita tambahkan 192.168. Untuk network kita pakai di sini adalah .10 dan untuk hostnya kita pakai .1. Nah, di sini address poolnya kan ini static only, kita ganti ke jaringan 1 yang tadi kita habis kita buat tuh. Lalu di sini kita klik apply oke. Setelah di sini kita klik apply oke, kita klik dulu apply oke. Lalu di sini kita tambahkan lagi server 2. Nah, di sini untuk address pool kita tambahkan ke jaringan 2. Habis itu untuk relay kita klik di sini 192.168 karena tadi network yang dipakai adalah 10, kita pakai di sini .20.1. Nah, di sini untuk interface kita jangan lupa ganti ke Ether 2, lalu kita klik di sini apply, masuk ke tab network. Di sini kita tambahkan, lalu untuk network yang pertama kita tambahkan di sini addressnya yaitu 192.168.10.0/24. Nah, untuk gateway-nya di sini kita pakai 192.168.10.1 di sini. Nah, untuk netmasknya kita tambahkan di sini adalah 24. Kita tambahkan di sini netmasknya 24. Lalu untuk DNS servernya kita pakai di sini 101.0.0.1 yang tadi kita buat. Lalu untuk domainnya di sini kita pakai 8.8.8 4 kali 8 ya. Setelah itu kita klik apply lalu kita klik oke. Kita tambahkan lagi network kedua. Lalu di sini kita address kita ganti jadi 192.168.20.0/24. Nah, untuk gateway-nya di sini kita tambahkan yaitu 20.1 ya, karena di atasnya itu sudah 20.0. Untuk itu jadi kita arahkan ke 20.1. Untuk netmasknya di sini kita pakai 24. Lalu untuk DNS server kita samakan yaitu 11.0.0.1. Untuk domainnya juga kita samakan yaitu 8.8.8. Kita di sini sudah 8.8.8. Kita pencet apply lalu oke. Nah, itu saja untuk konfigurasi di router pertama ini. Lalu kita reboot dulu di router 1 atau sebagai servernya. Lalu di sini setelah reboot kita ganti kabel kita arahkan ke router relay. Di sini kita sudah berada di menu konfigurasi router relay. Untuk pertama-tama kita masuk ke menu interface, lalu kita ganti atau kita rename Ether 1. Kita klik dulu Ether 1 di sini. Kita ganti namanya menjadi relay. Kita klik di sini, apply lalu oke. Lalu untuk Ether 2 kita ganti menjadi LAN 1. LAN 1. Apply oke. Oke, habis itu untuk Ether 3 kita ganti menjadi LAN 2. Lalu di sini kita masuk ke menu IP addresses. Karena di sini belum ada IP, kita tambahkan IP. Untuk IP yang pertama, kita nanti akan arahkan ke relay. Dan di sini untuk IP-nya yaitu adalah 11.0.0.2/24. Agar tidak bertabrakan, jadi kita pakai hostnya 2. Lalu di sini untuk interface-nya jangan lupa kita arahkan ke relay. Kita klik relay, habis itu kita apply lalu oke. Setelah itu kita tambahkan lagi untuk ke LAN satunya. Di sini untuk LAN 1 kita memakai IP 192.168.10.1/24. Untuk interface-nya juga jangan lupa kita ganti ke LAN 1 sini.
Kita klik apply lalu oke. Kita tambahkan yang ketiga, yaitu untuk LAN 2 atau Ether 3. Di sini kita memakai IP 192.168.20.1/24, jangan dilupakan. Kita tambahkan di sini lalu interface kita ganti ke LAN 2. Lalu kita di sini klik apply lalu kita klik oke. Sini sudah ada 3 IP yang kita buat. Habis itu kita masuk ke menu tab System lalu Identity. Identity-nya kita ganti di sini awal MikroTik kita jadi ganti R_router atau kita sebut saja router relay lah. Di sini kita apply lalu kita klik OK. Habis itu kita kembali buka lagi tab System, lalu di sini kita cari tab User. Setelah masuk user kita tambahkan usernya. Untuk nama tidak usah dirubah, tapi untuk password kita tambahkan saja di sini contohnya 123. Kita confirm 123. Lalu kita klik apply lalu oke. Tampak kita lihat di sini sudah ada 2 user yang tadi kita sudah buat, satu default dan satu yang sudah kita buat. Lalu di sini kita masuk ke menu sistem lagi lalu kita reboot. Lalu kita tunggu rebootnya dulu. Ini akan memakan waktu yang gak terlalu lama tapi ya lumayan lah. Setelah reboot kita masuk kembali ke menu konfigurasi. Di sini oke dulu salah. Nah, di sini kita masuk ke menu IP, lalu kita cari di sini DHCP relay. Nah, di sini karena belum ada kita tambahkan dulu, kita klik plus. Untuk nama tidak usah diubah sekali lagi. Untuk DHCP servernya di sini kita ganti menjadi 101.0.0.1. Kita klik titik 1 di sini. Lalu untuk delay threshold sama delay threshold tidak usah diisi, tapi untuk local address kita isi di sini menjadi 192.168.10.1. Lalu untuk interface kita ganti ke LAN 1. Di sini kita klik apply lalu oke. Apply oke. Kita tambahkan lagi di sini yaitu nama tidak usah diubah. Untuk interface kita ganti ke LAN 2. Lalu untuk DHCP server addressnya masih sama 101.0.0.1. Untuk local addressnya di sini kita memakai network 20 dan host 1. Jadi 192.168.20.1. Setelah selesai kita klik apply lalu oke seperti biasa. Kita klik apply lalu oke. Apply lalu oke. Di sini ini sudah selesai. Habis itu kita masuk ke menu IP firewall, kita klik di sini tab NAT-nya lalu kita tambahkan di sini plus, kita tambahkan untuk out interface-nya kita masukkan ke relay. Kita di sini ganti dulu dari WLAN 1 ke relay. Relay lalu untuk action-nya di sini kita ganti ke masquerade. Selesai, habis itu kita klik apply lalu oke. Nah, ini sudah selesai. Untuk firewall NAT-nya kita masuk ke IP DNS. Untuk di sini kita centang dulu remote request-nya. Habis itu kita tambahkan servernya di sini kita masukkan yaitu 101.0.0.1. Lalu kita klik tanda panah di bawah ini, kita ganti juga menjadi 8.8.8 4 kali. Kita klik apply. Setelah di apply kita masuk ke menu IP, lalu kita cari di sini routes, kita masuk ke tab-nya. Lalu kita tambahkan di sini untuk address untuk gateway kita ganti menjadi 101.0.0.1. Lalu untuk distance-nya nanti otomatis setelah kita klik apply di sini. Setelah kita klik apply dia akan terisi otomatis 1. Setelah itu sudah selesai. Di sini kita bisa mereboot routernya lagi di sini. Kita reboot terlebih dahulu. Kita tunggu rebootnya. Nanti setelah di reboot dia akan terkonek internet dengan sendirinya. Seperti ini. Setelah kita lihat sudah terkonek dengan internet, artinya konfigurasi sudah berhasil. Kita tinggal melakukan testing. Untuk testing di sini bisa dilakukan berbagai hal, kayak kita masuk ke berbagai website. Tapi sebagai contoh di sini saya akan masuk ke Chrome lalu saya akan masuk ke website YouTube. Di sini saya akan klik youtube.com. Setelah itu kita tunggu sebentar karena jaringannya mungkin agak nge-lag sedikit, wajar. Kita tunggu apakah bisa atau tidak di sini.
Dan di sini juga sudah menunjukkan bisa ya. No, sudah terkoneksi dengan lumayan baik di sini. Sudah selesai. Ya mungkin itu saja dari saya konfigurasinya, tutorialnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.